Emang mau bahas apa lagi nih? Bisa gitu. Ini kayak gini. Aku jelasin aja. Oh ini bisa dipakai untuk ngecek assembly-nya gitu. Nah ini yang di generate GCC, terus ini yang di generate Clang, kayak gitu. Bisa banyak compiler, lebih nambah lagi bisa nih. Nah ini ketik klik mana ya? Ini nih. Ini taruh bawahnya sini bisa. Nah, mau bandingin pakai apa? Intel, ICC bisa. Bisa nih. Nah, kayak gini. Gitu, Pak. Ada reponya juga nih di GitHub ya. Oh, ngepull nih. Panen pull request. Nah, good. Langsung aja di. Nah ini ya ini sponsoring kan, sponsor ini kan berarti saya nyeponsorin dia gitu, bukan saya yang disponsori. Ini loh. Nah ini compile. Nah ini reponya nih. Sampean nggak buka sponsor, Pak? Gimana? Nggak buka untuk orang sponsorin sampean gitu? Enggak tuh. Ya boleh sih kalau mau. Cuma aku enggak muka di GitHub itu. Nah, udah cukup ya Pak. Penghasilan udah cukup. Udah terlalu banyak. Wis. Ya enggak sih, kurang banyak. pengen tambah terus. Alhamdulillah. Waduh. Alhamdulillah. Pengalaman sudah berapa tahun Pak pengalaman? Berapa ya? Ya 6 tahun ya. Wah, itu lebih udah lebih dari 15 berarti ya. Berarti 20 jutaan dapat itu. Udah sebulan. Nih Pak orangnya Pak. Ini dia kerja di Google dulu orangnya. Mantap nih 2,2k follower. Sponsor dan sponsoring. Iya sih beda, Pak. Nah, ini sponsor. Ya, sponsoring itu kita yang bayar. Ini saya nyponsori 3 orang nih. Ini yang ini organisasi nih, yang Neofim ini. Nah, ini. Oh, iya. Coba. Neofim terus ini oh ini Sora. Ini teman saya nih. Dia natif kok, Pak. Natif apa maksudnya? Natif itu ya Jepang. Iya, natif Jepang. Oh, iya. Iya. Iya, Pak. Ini orang Jepang. Wih, banyak. Luar biasa itu bahasanya, Pak, dia. Iya, Pak, luar biasa nih, Pak. Bahasa gede semua itu. Mantap lah keliling dunia bisa itu. Rusia, Chinese, Yo. Pak, pertanyaan gini, kalau orang Indonesia kok jarang, maksudnya jarang ditemui, kayak yang sampean gitu, lebih ke cap gitu kayak jarang ya? Lebih ke apa? Sampai kan bisa dibilang lebih ke cap-nya gitu, maksudnya untuk ya jarang ya. Betul. Saya di Lore Kernel lu jarang banget ya ketemu orang Indonesia. Iya, kenapa gitu kok bisa jarang gitu? Kenapa coba? Ya entah ya. Mungkin ya karena orang-orangnya nggak tertarik itu karena program. Oh, dia lebih ke uang kayak seperti gue. Uangnya juga banyak itu kernel program. Banyak sebenarnya yang expert juga di Indonesia orang-orang. Saya ketemu orang juga orang Indonesia juga, cuma dia nggak ikut technical discussion, cuma nge-review dokumentasi. Jadi di teks aja gitu yang dia tulisan dokumentasi doang gitu, dokumen doang, nggak ngoding dia, ya. Nggak ngoding sih siapa sih namanya dokumentasi orang gitu Indonesia ya? Iya apa sih Bagas namanya Bagas Anjay ini nah ini dia yang review nih kadang-kadang kayak gini
Ini orang Indonesia nih. Aku lihat namanya aja, kok nama orang Indonesia ya. Terus tak, oh iya ini orang Indonesia nih ternyata. Nah ini jamnya juga +7 nih, GMT +7 juga Indonesia kan kayak gini. Nah tapi ini enggak, aku belum pernah lihat ya. Cuma komen-komen kayak gini tuh. Sama dokumentasi gitu. Biasanya kayak gitu doang. Enggak pernah nggak pernah ketemu di diskusi yang teknikal tuh nggak pernah. Ya. Udah bagus sih Pak. Ya bagus lah. Penting daripada kalian. Aduh. Iya. Maaf. Ini satir apa sarkas ini? Oh enggak nih terang-terangan saya sindir terang-terangan. Oh terang-terangan beda ya. Iya. Tapi itu Seperti lebih Anda bagus. sudah memaklumi ya. Lebih bagus terang-terangan sih daripada diam-diam menyakitkan. Aduh, saya tersinggung. Ya Pak, saya sukanya terang-terangan Pak. Kalau ada orang salah tuh saya ngomongin terang-terangan langsung. Nggak seru Pak, nggak menantang. Sampai pakai genom, Mbak? Iya, bawaan Ubuntu ini belum nggak ganti-ganti. Nggak coba upgrade genomnya, Pak? Kenapa? Mau apa? 4041 bagus loh, Pak. Bagusnya apa? Ini menarik aja gitu. Belum butuh. Dari Dia nggak tertarik. Aku paling update kernel. Masalah gituan. Tiap minggu kan aku testing terus mau integrasi ke codingan tuh update kernel nih. Aku pakai kernel yang terbaru nih. Nih, RC masih RC 4. Oh ya, dia nggak peduli masalah tampilan. Hari ini rilis RC 5. Bentar lagi biasanya si Linus Torvald nih ngerilis tuh sekitar jam 5 pagi biasanya ngerilisnya jam segitu. Linus Torvald. Coba tunggu aja nanti. Ayo kita sampai pagi ya. Sampai sholat Id ya. Ya. Kita tunggu Mas Linus. Nggak mau. Pak Linus ngerilis karena. Ya, Oke. Sholat subuh dulu nanti. Oke. Nanti kita jeda sholat subuh. Jeda sholat subuh. Ngeteh Pak. Ntar kita salam-salaman online ya. Foto tangan masing-masing. Jadi, Mas, mohon maaf ya, kayaknya aku bakalan pergi duluan sih. Oh iya, nggak apa-apa. Karena kemana? Dan bateraiku nggak ada. Oh, saya kira pergi kemana kali Pak? Kaget ya. Maksudnya live. Jangan gitu. Iya. Ya, amin. Aduh, nggak ada yang connect nih. Udah mulai ngantuk suaranya. Kenyang banget. Gimana? Ya. Cara nge-compile kernel gimana, Pak? Ini tinggal compile aja pakai itu make gitu bawaannya. Kayak gini. Saya biasanya compile kayak gini doang ini. Gitu. Jawabannya. Tinggal compile aja gitu. Mana sih LLVM? Kayak gini. Nah ini doang satu command ini doang. Apa nih? Iya, satu command ya, Pak. Satu command ya. Tapi panjang loh, Pak. Ini biar register. Sorry aku nggak baca chat. Penasaran sama ASM-nya gimana? Aku biasa pakai. Udah banyak juga chatting ini ya. Gas CRI banyak dan terlalu banyak. Kemarin aku nemu expat GC kerja di Google tapi dia gak main komunitas gitu. Ini biar tampilan register seperti punya Mutaki. Apa? Oh, maksudnya itu mau pakai gas sintak. Klik bagian output ya, output terus Intel sintaknya dimatiin. Coba bisa nggak? Apa sih ini? Orang mananya? Nanti dulu lah. Nah, saya kadang nongkrong di sini Pak, asik Pak ini Pak, aslinya betul. Ini orangnya enak saja, teknikal. Waduh, apa itu? Apa?
autofocus itu. Meme, Pak. Biasanya Ini, Pak. kalau menyentuh situ saya tag langsung tuh di grup sih. Oh, join. Fernanda join. Apa nih? Nah, kayak gini, Pak. Bahas kayak gini, Pak. Asik, Pak, di sini. Aku di grup C++ Indonesia nggak nemu kayak orang-orang kayak gini. Bahasanya paling tugas. Kak, ini gimana ya, Pak? Fotonya juga ngeblur kayak gitu. Males banget aku. Udah pensiun kayaknya, Pak. Udah pada pensiun. Udah pada ya, lebaran gini nggak ada tugas kan? Sepi Pak grupnya. Grupnya itu ramenya kalau ada tugas doang. Iya. Gitu. Nanti udah masuk lagi kuliah UTS. lagi, Pak. Banyak tuh. Waduh, iya. Union. Ada Learn4 buat developer aja sebenarnya. Apa ya? Aku kalau ditanya kayak gini nggak pernah bisa jawab, Pak. Halo. Nggak kuat. HP ku nggak kuat loh terus dari tadi, Pak. Learn4 buat developer. Baik. Ya, kamu belajar bahasa C dulu lah kalau mau kernel. Dari dasar, Pak. Ya udah, pokoknya kamu bisa bahasa C. Terus setelah itu coba compile kernel sendiri, terus bikin sesuatu pakai yang sudah kamu pelajari itu gitu di Linux kernel. Terus kalau mau interaksi itu kamu kontribusi gitu. Nyoba kontribusi. Bikin itu aja modul-modul kernel aja. Kalau kamu nggak pede, kamu bikin namanya RFC. RFC itu request for comment gitu. Jadi kamu minta ini saya buat bikin seperti ini, terus minta komennya dong gitu. Terus nanti kalau respon mereka itu bagus, nanti RFC-mu itu bisa diterima, bisa dibuat patset yang non RFC. Nah, itu nanti siap dimasukkan ke Linux kernel yang upstream kayak gitu. Apa nih? Nah, gini, Pak. DC biasanya ada pertanyaan. DC biasanya apa aja prerequisite? Yaitu, Pak, pemrograman aja, Pak. Basic pemrograman aja. Kalau mau mulai bahasa ini, gimana? Fitur kernel yang kita kan harus membuat sesuatu gitu kan. Biasanya fitur kernel itu apa sih yang dianukan? Tentang hardware-nya, lebih ke apa? Penyatuan ke hardware gitu atau gimana? Ya, bisa misal kalian punya hardware baru, kalian bikin drivernya, terus drivernya kalian submit ke Linux kernel, itu bisa. Dan itu yang dilakukan juga orang-orang dari perusahaan-perusahaan luar itu. Kita lihat emailnya itu dari domain-domain perusahaan itu. Misal dari Tesla, dari Samsung, dari Google, Intel dan lain sebagainya, itu mereka semua kontribusi ke Lore istilahnya. Oke. Dan nggak cuma gitu, hardware doang sih. Kalau mau buat hardware. Enggak cuma mau buat hardware itu. Interaksi interface-nya untuk user space ke kernel space kayak gitu. Terus misal ada fitur lain, system call. Kalian bikin sistem call baru, misal IOU ring itu sistem call baru yang populer nih, yang sangat efisien itu ya. Bisa nge-batch sistem call banyak itu. Dalam satu kali syscall bisa nge-batch banyak operasi gitu. Kayak gitu. Nah, gimana tadi? Itu kan pada diem. Gimana, Pak Met? Nah, kan ngejawab sih itu.
Kita kan Q&A ini. Kalian nggak nanya, saya diam. Oke. Nanya apa ya? Oh, mungkin dia mau gantian, Pak. Mau ditanya sepertinya, Pak, gantian dia. Oh, mau ditanya. Mau nanya apa? Tapi jangan tanya apa-apa. jangan tanya saya. Tanya Pak Saya itu juga. aja, Matt aja tuh. Ya enggak tahu kok tanya saya. Jadi mau nanya apa, monggo? Weh. Aku lagi browsing Kapan, Pak? ASM. Apa kapannya apa? Apanya ya kapan? Enggak, sana doang tuh. Oh, saya kapan? Kapan-kapan? Kapan? Putus Pak suaranya Pak. Apa sih? Bingung dia. bingung. Ya, Pak. Kalian ngomong apa nggak nyambung aku? Ya. Sama, saya juga nggak nyambung. Gini. Kalau ke Q&A aku dan yang ditanyakan ke aku tuh apa gitu? Nggak ada juga. Kamu mahirnya di mana, Pak, programming? Gitu dah. Ya coba jawab Pak. Nggak mahir di mana-mana sih, maksudnya lebih ke random programming aja, kayak cuma pengen nyoba HTML, memang nggak ada mahir di mana-mana. Bohong itu, pasti ada satu. Oke, lebih dari di atas rata-rata dari yang lain itu dah. CSS. Oh, web programming Pak. Ya itu kan bikin blog tuh dia. Programming nggak ya? Karena ya nggak membutuhkan dia, nggak terlalu rumit juga di web programming. Mungkin kalau mau lebih ke mendalami lagi mungkin bakalan lebih rumit lagi, kayak mau jadi back end web gitu ya. Apa sih? Kalau Q&A sama aku nggak nyambung. Akunya nggak jelas. Ya udah. Oh, lebih cocok ke pembawa acara kali Pak ya. Moderator ya ini. Nikah kapan? Persiapan insya Allah. Pertanyaan. Persiapan tahun depan lah insya Allah. Kalau udah jalan. Bentar Pak, AFK bentar Pak. Ya, nanti kita datang dah online. Acara kayak gini ya kan? Nanti buka visi aja Pak kalau itu apa acaranya. Amin. Rekam. Pas AKD itu. Nah, Mas Erlap ditanya tuh, sampean kapan? Kapan? Tadi baru habis makan saya. Enggak, itu buka grup di grup. Iya, itu kapan nih? Kapan apa? Saya jawabnya kapan random. Kapan makan ya? Sampean kapan saya jawabnya. Kok ngerandom gini sih? Ya Allah. Ya dia nggak spesifik nanyanya. Ya udah saya jawab kapan makan berarti. Aduh, pada nggak nyambung. Saya bukan circle berarti ya. Iya sih, bukan circle nah. Sedih saya. Ngebahas apa nih? Nah, Mas Erlap nih apa lebih mahir di programming apa? Mahir ya. Kalau belakangan ini saya lebih C ya kayak biasanya. Kedua itu ke Zig biasanya. Ke apa? Zig. Iya. Z-I-G. Z-I-G. Zig. Zig. Itu bahasa pemrograman. Iya, bahasa baru sih itu sebenarnya.
lebih bahasa mirip C gitu. Saya lebih ngerekomendasiin si programmer ke Zik sih. Lebih Oh, berarti bahasa Zik ini mirip. lebih ke low level ya? Ke low juga ya? Ya bisa ke situ. Dia Salam malah nggak dong. punya standar allocator gitu, allocator gitu. Lalu Pak, Jadi balik. Gimana Pak? Ya, Lanjut. Sorry. Baru balik. lanjut. Lanjut. Method apa? Ya lanjut dah ya. Enggak, tadi Ya lanjut Pak. dilanjut. Nanya apa lagi? Lanjut yang Zik tadi apa? Aku sorry. Halo, gimana? Coba Bu. Hah? Ini kemana sih, saya bingung ini maksudnya. Tentang Nggak nyambung kalian. bahasa Zik tadi. Kan sampai lebih Iya. merekomendasikan programmer C ke bahasa Zik karena sistem allocated apa sih tadi? Karena mirip maksudnya gitu. Dia nggak ada garbage collector gitu. Oh. Terus? Coba buka aja Pak di web ya Pak. Oke ya. Saya payah kalau menjelasin ini. Zik. Ini Zik lang ini ya. Ini kenapa ini? Kenapa? Terus apa yang dibuka? Ya baca aja sudah di gitu keterangannya itu ada simple language itu. A simple language focus on debugging your application rather than debugging your programming language knowledge. No hidden control flow, no hidden memory allocation, no preprocessor. No macros itu. Wah, nggak enak dong Pak. Aku senang Pak fitur makronya. Ya justru itu dia ada penggantinya, ada com time itu situ. Oh gitu. Jadi fungsi itu bisa jalan secara bahkan dia ada kalimat kontroversial ya. Jadi dia apa? Tujuannya buat menggantikan itu bahasa C itu. Menurut saya kontroversial itu sih. Kontroversial. Walaupun nggak akan tergantikan. Iya, pasti ke situ ya saya tahu. Kalau Rust kan dia lebih ke C++ kan ya. Kalau Zik ini lebih ke C gitu Pak. Gitu. Pak, mau nanya ya Pak, mau nanya. Ya silakan. Konsep dasar buat bahasa pemrograman sendiri itu kayak mana? Kita membuat bahasa pemrograman sendiri gitu. Oh, yang pertama itu ya kamu harus bisa parsing gitu, ngeparsing kode gitu ke ya, output. Gitu. Ada leksikal analisis, ada yang itu bikin AST. Berat. Terus nanti ada front end sama ada back end gitu. Nah, front end-nya itu yang parsing kayak gini. Terus yang back end-nya itu code generation. Misal kalau di sini tadi misal nge-generate assembly-nya kayak gini. Nah, kayak gini tuh back end-nya. Oke. Berarti berat ya untuk? Iya, berat. Sangat. Berat, Pak. Nge-parsing JSON aja ribet, apalagi itu. CSV aja Pak, CSV gampang. Coba aja bikin parsing library parsing JSON, pasti agak lama juga bikin. Iya. Mas Erlap tertarik? Tertarik apa? Hah? Untuk buat program sendiri mungkin? Apa? Kurang ini? Terputus tadi. Mungkin sampai tertarik untuk buat bahasa pemrograman sendiri mungkin? Ngapain? Nggak mau. Terlalu banyak. Nggak mau lah. Makro. Juga.
Nah, coba buka grup rumah maling IT, Pak. Kayaknya ada yang komen tuh, Pak. Apa ini? Bang Mehmet, nanti saya boleh minta rekamannya tidak? Di balik foto profil Antimed dan foto Niku Mikio. Ada pengalaman dan skill yang luar biasa. Wih. Wah, Niku Miko itu siapa, Pak? Niku Mikio. Siapa nggak kenal aku? Fotoku bukan ini. Coba Oh, dicari. sama Boleh saya nggak tahu. searching, Pak. Apa ini? Waduh, Foto. jangan NSFP ini. Alah, bahaya, bahaya. Oh, oh. Oh, berarti Waduh, waduh. lab Oh ini iya. Bukan saya, Pak. Wireless ini pasti. Wah, nah, kan? wireless. Oh, tontonannya gitu ternyata. Tontonan wireless. Hah? Ya saya jujur aja sama Pak. Apa? Cowok itu ada 2 tipe. Yang pertama jujur, yang kedua dia jujur apa? Cowok itu sama-sama load. Yang pertama itu jujur, yang kedua itu nggak mengakui kalau dia itu load. Lut. Lut. Iya. Lah kok jadi basi itu sih? Pindah Malah lagi bahas, ke yang lain. malah bahas itu. Masih nunggu sampai Masalah jam tadi 5. direkam. Masalah tadi direkam ini. Oh iya. Alah, kayak gitu. Emang mau ke soal kayak gitu nih rekam. Nunggu jam 5 ini. Sus ini apa sus? Iya. Maksudnya apa sih itu, Pak? Sus. Nanti Enggak tahu. nanti diedit aja Pak ya, kok bisa itu. Yang Apa? tadi dipotong tuh. Yang tadi yang foto itu. Apa? Ini yang Niku Mikio ini. Iya tadi yang buka itu, potong aja itu. Sebenarnya saya nggak tahu namanya siapa itu. Cuman saya nemu fotonya di grup anu. Oh, grup anu apa nih? Yang itu, Pak, yang Anda. pink itu. Yang Iya. pink itu, Pak. Hah? Apa? Iya itu. Udahlah, pokoknya itu dah. Oh iya, Pak Jangan Amar. diperjelas. Pak. Ya. Bisa gabung ke VPN nggak, Pak? Gabung maksudnya? Gabung ke VPN maksudnya? VPN. Mau pakai server saya buat VPN? Iya. Ya, bisa. Gitu join. Boleh. Apa ini? Apa tadi? Oh, Jadi join PC. Aldi. Nunggu jam 5 lama, Pak. Nunggu jam 5. Ya nggak? emang mau ngapain? Nunggu rilis. Ini hari ini rilis 5.18 RC5 hari ini. Ya hari ini. Tahun ini. Sampai jam 12 siang nggak masalah. Tidak masalah. Stos. Sekarang kok. Dah tidur duluan aku, Pak, jam 12 siang. Oh iya. Tadi masalah compile kernel tadi belum selesai loh, Pak. Oke. Sampai bilang compile 1 itu. Ini Pak, apa? Kalau saya pakai ini doang, Pak. Config-nya default aja. Default config aja. Kalau saya pakai ini. Nah, ini. Saya paste ya ini ya. Saya paste. Okay. Terus saya cc. Sebenarnya pakai Mac gitu aja udah cukup sih kalau ngepal kernel. Nggak mau ribet. Ya, Mac doang kan. Soalnya kan Mac doang kan nggak ngeinstall dia, nggak ngeinstall ke directory boot. Ini Pak, jadi pertama itu compile ini kan buat nge-compile. Tadi kan dia nanya buat nge-compile kan, bener?
Iya ya. Oh ya Kan nggak nanya installnya ya. iya. Kalau mau install make install gitu. Iya. Ini kenapa saya pakai sudo semuanya ya karena kalau ini selesai ya biar langsung lanjut ke make install. Soalnya make install ini butuh sudo. Yang ini walaupun nggak butuh sudo ya nggak apa-apa masukin sudo sekalian. Jadi biar biar bisa aku tinggal gitu. Kan ini kan agak lama yang depan ini agak lama. Terus nanti kan aku tinggal ngapain gitu. Terus nanti otomatis install sendiri gitu Time kalau out. udah selesai. Terus ini Kalau nggak itu time out ownership-nya ya. nggak pakai timeout. Takset ini. Oke Enggak, Pak, itu oke. kalau nggak pakai sudo itu nanti kalau sudo lagi time out sudonya selesai gitu. Iya betul betul. Mesti timeout kan pertama kita sudo masukin password. Ya, ya kayak gitulah. Siapa nih? Ini orangnya orang yang tadi join nih. Assembly programming. Oke. Orang luar nggak mungkin ya. Enggak Orang lah, dia dalam. ngomong Indonesia kok tadi. Kontributor nih Pusing bisa. kalau bukan orang Indonesia. Lebaran paling cuma Untuk beberapa. tadi Iya, Bapak. Lanjut Mas. Tadi apa? Apa? Kok mesti Hah? kepotong-potong terus toh? Padahal enggak ada yang Ya, kita ngobrol gini kan ya kadang sering bentrok gitu loh. sering Bisa bentrok. kebat. udah lanjut aja. Lanjut. Ya, lanjut Lanjut Mas. aja. Ini agak jauh juga sih. Nggak Apa? apa-apa Mas. Tadi kan saya ngomongin Zik gitu ya. Masa tadi saya sempat itu juga malah ngerubah project saya ke bahasa Zik gitu. Saya mau ngomong gitu tadinya. Tuh kayaknya terlalu jauh juga sih. Balik lagi ke situ. Tadi lanjut aja tadi apa? Apa ini? Spillmat HPC dong. Spillmat HPC. Matematika hitung-hitungan ya sama seperti di itu yang One API paling pakai library itu orang mudeng aku. Jadi ada PDE Pak. PDE itu partial differential equation. Nah, itu kita biasa ngitung pakai itu. Oh, berarti masih tertarik nih Pak ke HPC nih Pak. Siapa? Saya Akino. Oh, kenapa ini? Namanya siapa sih? Saya susah nyebutnya. Iya, kenapa nggak pakai nama asli gitu ya? Agak susah nih buat ini. Iya, masih banget. Akiak gitu. Oh, Aldi join. Pisam. Siapa nih? Halo. Halo. Jadi gimana ya, Pak? Baru bangun saya. Baru bangun Aldi. Set. Dari tadi maghrib baru bangun, luar biasa. Oh tidur iya jam ya, berapa? saya baru ingat namanya tidur itu. jam berapa di? Tadi malam tidur jam lupa Pak. Oh by the way, kalau kita lupa nama orang itu nggak sopan ya? Nggak sopan Pak. Ya tanya Pak kalau lupa. Sopannya ya tanya Pak. Oh. Secara umum besar gitu Pak. Berapa persen sih mat kepake tiap case gitu? Kebanyakan juga S2 ya minimal gitu. Beberapa persen. Ya mungkin 30 sampai 40. Kebanyakan juga S2 ya di bidang itu. Enggak mesti. Nah ini join Pak, bisa. Aduh, andai dulu belajar matematika yang serius ya. Masih recording ini. Ternyata matematika kepake banget ya.
Kalau aku lebih ke fasilitasnya sih. Susah di sini belajar, Mak. Halo? Halo, Mbak. Lah aku cuman sampai SMP tok. Belajar matematika nggak pernah serius. Orang dosen aku tanyain aja gunanya apa juga tuh. Pokoknya bilang perlu gitu aja. Apa ini? Telandian planet. Apa itu? Spam bukan itu, Pak? Bukan ya? Bukan, ini meme, Pak. Telandian ini byte order. Admin juga yang ngirim nih. Kalkulus 2. Kalkulus 2 udah ada PDE. ODE, bukan PDE, sorry. ODE itu kalkulus 1 kayaknya. 1 udah ada ODE. Ordinary Differential Equation. Habis integral kan belajar itu mesti. Saya dapat D saya udah cukup untuk kalkulus gitu. Kacau. Kalau mainan di low level itu minimal matematikanya bagus ya, Pak? Berarti? Di low level itu enggak, Pak. Enggak terlalu ngurusin kalkulus, Pak, malah di assembly enggak ada kalkulus. Logika, Pak, ya. Iya, logika kalkulus itu algoritma programnya, buat algoritma programnya, bukan untuk memahami low level language-nya gitu. Jadi kalian ngoding assembly pun nggak ngerti kalkulus bisa. Nah, cuma kalian mau bikin apa, itu yang jadi pertanyaan. Mau pakai logika apa, algoritma apa. Bukan assembly-nya yang butuh kalkulus, tapi mau bikin apa ya, gitu dulu pertanyaannya. Oke. Di sini wae algebra nggak ada, linear algebra nggak ada. Kalau di linear algebra juga penting itu, kalian belajar matrix kayak gitu. Jadi kemarin di workshop kemarin kan banyak tuh linear algebra. Yang kuajakin kemarin tuh workshop dari Intel. Kan banyak itu. Aljabar linear. Iya, linear algebra itu, aljabar linear itu bahasa Indonesia yang kamu ngomongin. Kalau linear algebra itu bahasa Inggris. Kalau aljabar linear itu bahasa Indonesia. Sama aja artinya. Beda bahasa doang. Kayaknya udah ngantuk ya, Pak. Udah ngantuk ya. Oh iya, Pak, sahur, Pak, sahur. Sahur. Hari raya sahur. Waduh. Sahur. Itu biasanya viral puasa sahur di hari raya. Cuma orangnya udah nggak join, nggak niat. Apa nggak mood ya? Orangnya udah nggak mood ke Telegram. Tapi dia masih aktif kok di Discord nih. Lihat nih. Sahur ya. Sahur ada viral banyak sahur. Oh, kayak gini mesti dia ngeping gini kalau sahur. Lihat nah. Jangan lupa sahur. Tiap sahur kayak gitu terus dia mesti ngeping dulu di Telegram mesti. Padahal nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Nggak, maksudnya dia aktif gitu. Apa di grup itu paling aktif gitu ya. Kalau sahur itu mesti ini di tempatnya si Yudi udah jam segini gitu mesti. Kan dia kan di Papua kan, beda jam si Yudi. Ini pasti di tempatnya Yudi udah imsya ini gitu. Mesti kayak gitu ya. Oh iya, sukanya berkali-kali itu ya. Saya bingung gitu. Ya, pasti tiap hari menyebut kayak gitu gitu. Ini pasti tempatnya Yudi udah imsya ini. Kayak orang kurang kerjaan banget gitu.
terlalu gabut sih dia, Pak. Iya. Sampai ngeblunder juga sih dia. Terlalu gabut sampai ngeblunder. Kadang-kadang. Kalau algebra biasanya kepake di APC tentang apa aja. Ada nih di real analysis nih, kalian lihat-lihat di sini nih. Misal nih linear algebra ada kayak ini. Bentar. Kita lihat-lihat ya. Nah, kayak gini nih kan hitung-hitungan kayak pakai linear algebra juga. Ini yang matrix ini, terus ini kalau yang kayak gini itu namanya PDE nih, partial differential equation. Campuran sih, kepake juga nih. Nah, kayak gini ini linear algebra ini. Ini apa? Tadi nyentuh ke sirkuit juga itu. Ya, sirkuit simulasi sirkuit seperti ini tuh dia pakai linear algebra juga. Nah, ini juga nih ngitung matriks kayak gini yang gede-gede nih. Nah, ini pakai one API nih. Kita ngerjain kayak gini pakai one API. Nah, ini baru dinamakan low level baru nih. Enggak, bukan yang maksudnya yang low level iya, kan saya yang tahu, cuman ya Pak, serius aja Pak Bucuk dah. Saya sih itu satir. Satir. Low level menyentuh ke sirkuit. Nah, kayak gini Pak, hardware-nya Pak, Intel Xeon. Ini contoh yang linear algebra nih. Ada banyak sih. Kita di sini aku biasanya SS gitu kalau habis workshop. Apa nih kayak gini mah misal. Ini yang Dr. Yan Luo nih. Pakai map reduce nih. DPC++. Wih. Luar biasa nih. Kayak gini ada mana itu hitungannya nih. Pakai saya malah fokus ke background dianya itu. Oh iya Pak. Pak. Apa? Makan Pak. Makan. Udah kenyang aku. Pak Arlap nih. Makan, monggo. Sahur Pak. Iya bawakan, boleh bawakan kemari. Boleh bawakan kemari ya. Mungkin seminggu lagi datang. Basi ya tuh. Nevin Liber. Nah, ini Pak yang itu Pak, yang komite C++ ini Pak. Nevin Liber ini Pak. Nah ini Pak. Luar biasa ya orang yang bisa program di C++. Iya nih yang ngurusin standar C++ malah dia. Ngurusin standarnya. Iya. Yang komitenya. Bahasa segitu kompleks. C++ kan ada standar-standarnya gitu. Biasa. STD C++ berapa gitu. Pas compile kan ada. Nah itu yang ngurusin dokumen-dokumennya itu orang ini. Jadi orangnya ini malah yang ngatur C++ itu aturannya kayak gimana gitu, yang ngatur orang-orang ini gitu. Asik sih. Dan tiap asik banget versi, setiap versi itu ada penambahan fitur pasti. Ya. Tambah terus sampai pusing. Nah ini yang ini pakai ini Pak. Dari dulu sekarang stabil terus. PDE Pak, ini Pak thermal. Yang suhu mesti pakai PDE biasanya kita ngitung suhu semuanya nggak ada yang ODE, semua pasti PDE kalau mulai suhu. Nah ini Pak, STD ini loh Pak. STD ini standarnya Pak. Standarnya C++ berapa gitu. Ini C++ 17 kalau di kayak gini. Nah, yang ngurusin dokumennya itu si Nevin Liber tadi, Pak. Nah, kayak gini, Pak. Ada banyak nih. Ya.
Ya udah, itu aja lah. Apa nih? Oh, ini tentang eliminasi Gauss-Jordan itu ya? Ya, ada eliminasi Gauss-Jordan itu di linear algebra kan. Jadi pakai matrix gitu kita mau penyelesaian persamaan. Aduh, saya udah lupa ini. Gauss-Jordan. Sempat seru juga itu. Tapi Waktu kalau aku pribadi TSC. algebra lebih gampang ketimbang kalkulus. Lebih sedikit fokusnya. Udah. Udah nih. Selesai nih. Belum lah, Pak. Belum Aku makan sampai jam bentar. 5. Ya kan kita Makan apa, nunggu Pak? rilis. Oh, nunggu rilis 518 RC5. Oh iya Pak, Iya. untuk fitur di kernel terbaru ini apa aja Pak? Yang bisa sampai ringkas lah ibaratnya. Banyak kan bug fix lah. Apa? Kebanyakan bug fix. Apa itu? Ketimbang ya, jadi fitur baru itu jarang. Kebanyakan nge-bug fix gitu. Kalaupun fitur baru itu kita paling driver baru gitu, driver baru. Yang sering ada hal baru itu driver, bukan sistem call, bukan interface baru, itu bukan, tapi malah driver yang sering ada baru. Oh ya, ada juga yang lagi panas-panasnya ini itu nambahin arsitektur baru. Apa itu namanya, long apa itu? Tadi saya baca di luar sih. Coba ya kita buka lagi. Jadi ada support baru itu, arsitektur baru. Sorry, kernel, sorry. LKML. Mana ya tadi? Udah patchetnya udah V9. Nah ini Pak, yang fitur baru ini Pak. Basic long arch nih. LOONG arch support. Ini Pak, revisinya sudah sampai V9 ini. Ini sudah di rebase sampai 5.18 RC4. Kemungkinan masuk ke 59 ini, baru stable yang ini. Kemungkinan loh ya, nggak tahu. Nanti kalau ada komplain lagi, ada revisi lagi, bisa saja. Ini Pak, banyak ini. Ini ada apa? Kemarin itu bahas apa tuh yang algoritma Maple itu gimana Pak? Apa Maple Tree nggak salah ya? Algoritma Maple Tree. Apa itu? Oh, yang itu, yang di Linux MM. Ada Pak, saya pernah dengar juga Pak, Linux MM. Maksudnya saya nggak ikut. Saya baca sekilas. Mana sih? Ini toh Pak, yang V8 itu Pak. Nah ini Pak, udah sampai revisi V8 nih. Belum, ini masih basis V518 RC2. Belum, berarti belum stable ini yang ini. Belum. Maple Tree. Belum diterima ya itu ya? Iya, masih kode review nih. Oh iya. Ini Andrew ini Linux MM, maintainer Linux MM. Andrew Morton ini. Nah ini Andrew Morton, maintainer Linux MM. Ini masih kode luar biasa ini. Gede banget ini ya. Linux ya nih Pak. Linux ini gede banget ini. Kontributornya sampai banyak sub itu. Banyak banget ini subsistemnya nih. Anda lihat nih LKML, ARM,
Depro. Bahkan kadang ada driver baru bikin mailing list baru kayak gitu, Pak. Di Linux. Gede banget ini, Pak. Nih, misal AMD Jauh GFE, banget. kayak ini kan khusus driver AMD aja nih sini. Tiap hari ada patch masuk, Pak. Tiap ribuan ini. Per hari ribuan ini pesannya. Berarti developer yang kontribusi ke Linux kernel sendiri ada ribuan ya? Ini ya, Pak. Ribuan, Pak. Kalau kontributornya jutaan, Pak. Karena kan kontributor nggak cuma yang ngoding aja, yang report bug, terus yang testing itu juga dapat kredit. Jadi ada tagnya. Kadang nyumbang ide aja dapat loh, Pak. Suggested by siapa gitu nanti. Dan ini yang nge-maintain Bagus semuanya ya buat CV. yang nge-ACC patch-nya itu si Pak Linus sendiri. Pak, yep. Jadi gini, per subsystem itu ada maintainer sendiri. Nah, misal si Linux MM nih, Linux MM nih salah satu maintainernya adalah Andrew Morton. Nah, Andrew Morton nanti yang nolak atau nerima bagian subsistem ini gitu. Jadi kalau ada kontribusi tentang Linux MM itu yang nerima atau yang nolak itu si Andrew Morton. Nah, terus si Andrew Morton ini nanti ngirim ke Linus gitu. Nah, Linus kadang nggak ngecek gitu. Tapi kalau pas Linux mau nolak itu juga bisa. Jadi sering juga kadang itu. Misal kadang si Jen Axway ini kadang ngirim pull request ke Linus tuh kadang juga ditolak. Ini saya nggak suka seperti ini gitu. Si Linus kadang bilang kayak gitu. Jadi misalnya yang berkomunikasi langsung ke Linus itu subsystem maintainernya gitu. Kadang juga kita ikut sih. Kadang misal kita ngirim patch yang agak kontroversial itu biasanya kita CC Linus Torvald itu nanti si Linus ikut komen kayak gitu. Biasanya di Linus itu biasanya komen di patch yang urusannya sama arsitektur x86 biasanya. Kalau driver jarang komen Linus, kan nggak terlalu ngerti si Linus urusan drivernya, kan langsung hubungannya dengan si hardwarenya langsung. Makanya perlu maintainer sendiri untuk driver tertentu. Misal driver AMD itu kan yang ngerti orang-orang AMD itu, jadi yang ngurusin orang AMD doang gitu. Orang AMD tinggal kirim, oh ini saya sudah mengumpulkan patch dari orang-orang, masukin ke upstream gitu, bilang ke Linus kayak gitu istilahnya lewat pull request. Paham. Berarti memang harus pakai yang untuk gaya nge-pull request-nya sesuai dengan apa? Linux style ya? Ya, Pak. Kalau pull request kita pakai email, Pak. Kayak gini, ada git pull gitu. Grafiknya git pull. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Contoh pull request kayak gini. Nih contohnya dari ini Paolo Bonzini itu dia maintainer KVM. Nih misal kayak gini. Kalian mau pull request subjeknya depannya git pull ini. Terus apa gitu subjeknya. Ini. Terus nanti muncul nih detail pull requestnya apa gitu di sini. Nah, terus kalau udah diterima pull requestnya itu kalian dapat balasan dari botnya ini, PR tracker bot ini. The pull request you send on ini tanggalnya, jamnya berapa, has been merged into Torvald Linux kayak gini. Oke, Pak. Gitu. Workflow-nya kayak gitu. Lebih lanjut bisa tanya lagi di grup ya, Pak ya, gitu. Ya, bisa. Nanti bisa diskusiin lagi. Siapa ini? Bentar, AFK bentar ya. Oke. Halo Mas Erlap. Yuk. Makan, Mas. Ya, silakan. Ya, silakan. Sampean mau
Nanya apa gitu? Saya lebih suka nyimak. Gimana? Lebih suka nyimak. Kita ulangi siklusnya sedikit. Ini yang lainnya pada diem kenapa coba? Halo? Mungkin si Aldir mau ngomong ya. Bentar Pak. Naruh piring. Yuk, lemparkan aja Pak. Aduh, ternyata pasang foto profil gini bahaya juga ya. Banyak yang tahu juga. Padahal gue sendiri nggak tahu foto apaan. Alhamdulillah. Gimana Pak? Gimana? Halo, gimana Pak? Baru balik nih. Gimana? Gimana Pak? Gimana? Apa yang gimana? Ya gimana? Sahur, virus. Sahur. Jam segini sahur. Gas eras. Peluang lain selain main di bidang komputasi buat C++ apa Pak? Ya banyak program-program yang bikin pakai C++. Backend, aplikasi backend. Kayak web server, terus ya ini Telegram desktop ini juga kan pakai C++. Terus banyak banget. Oh iya. Saya mau nanya tentang TD-lib bisa Pak? Ya bisa, kenapa? Mau tanya apa? TD-lib. Iya silakan. Aku ngerti. Kenapa? Tanya apa? Kan ada, kok saya pakai ini ya, pakai TD-lib JSON ya. Kan dia ada interface TD receive sama TD apa sudah gitu. Send ya. Nah ini kayak pas saya nge-send sesuatu, dia receive itu kan update ya. Nah untuk menghandle receive ini berarti kita harus pakai itu lagi kan ya, pakai worker lagi apa ya, supaya yang supaya dapat semua gitu, supaya nggak kelewat gitu di receive-nya. Ya nggak bakal kelewat lah, masuk kelewat. Ya bagusnya Pak. Memang kita multi threading gitu harusnya. Satu nerima update, yang nerima update nanti nge-dispatch ke workernya gitu. Ya kayak gitu. Saya juga kayak gitu sih yang sekarang. Soalnya saya sempat bingung juga. Waduh, ini kok nggak dapat update. Saya ngirim apa begini. Ternyata memang asynchronous ya. Halo Pak Entes. Oh join. Terus. Oh Discord ada yang make Pak. Saya kira sepi. Masih rame Pak. Biasanya anak-anak streaming game sini Impact Pak. Kayak nge-game Pak. Aduh. Roll opo. Sayangnya berat banget sih Discord. Berat, masa berat sih? Itu hardware acceleration-nya dinyalain nggak? Sebenarnya bukan lebih ke berat sih, lebih dia terlalu banyak fitur gitu, saya nggak terlalu suka gitu. Jadi istilahnya berat gitu. Discord. Iya. Discord berat sih. Berat ya?
loadingnya juga berat. Lemot. Pakai yang versi desktop tuh apalagi nggak sanggup itu. Males makainya. Oh, saya kalau Discord cuma web Dia aja. pakai elektron sih. Parah itu. Udah webnya berat, pakai elektron situ. Ada nih Pak yang mirip kayak Discord juga. Guilded. Tampilannya mirip juga sih. Kayaknya lebih ringan sedikit. Nggak Kayak gimana? terlalu banyak. Guilded. Ya. Guilded. Itu klien apa gimana? Oh, beda lagi berarti ya. Beda-beda platform, Pak. Oh, mirip Discord ya? Saya kira klien kali. Lebih ramai Discord mestinya. Soalnya saya aja nggak tahu ini. Oh, Discord itu lebih ke buat gaming ya? Iya, streaming. Ya, seringnya buat gaming. Oh, makanya pantes. anak-anak itu main Genshin Impact di Discord, nggak di Telegram. Kan memang dibuat untuk tujuan gaming gitu loh. Discord. Betul, Pak. Oh, ya. Jadi ini buat kode review enak juga nih, ada highlightnya nih. Kayak gini nih. Kalian ngirim patch tuh bisa direview di sini, enak banget nih. Ada highlightnya nih. Baru nyoba nih saya. Masuk akal juga sih. Kenapa dia berat juga? Karena otomatis memakai buat gaming itu komputernya luar biasa biasanya speknya. Nah, iya betul. Nah, masuk rata-rata juga. Nah, ini biasanya orang-orang pada main di sini. Di sama gitu, kayak di Telegraman juga ada. Cuma kalau ini random, Pak. Apa lebih rame, Pak. Jadi tapi kita bikinkan channel sendiri gitu, jadi nggak ganggu diskusi di channel. Enaknya ya gitu, bisa sempat buat bingung juga pertama pakai Discord gitu ya. Jika pertama kali pakai chat di Discord saya sempat bingung itu. Saya kira situ ngirim pesan, ternyata bukan. Nah, ini coba tuh. Udah rilis nih RC5 nih. Udah rilis RC5. 518 RC5. Nunggu pengumuman nih berarti. Biasanya bentar lagi pengumumannya, nunggu. Coba ya. Oh, belum. Nanti muncul di atas ini pengumuman dari Linux Torvalds. Tunggu aja nanti. Udah rilis nih RC5. Syukuran RC5. Syukuran biasanya anak itu bikin meme. Syukuran Linux versi berapa udah stable kayak gitu. Nanti kayak kasih gambar orang makan-makan kayak gitu biasanya. Tumpeng ya. Sembelih ayam. Ini olahraganya aja ngerti. Linux kan olahraga di depan komputer. Diri lagi ya. Ya, jalan-jalan di depan komputer berdiri gitu. Lari di treadmill depan komputer. Ya. Sampai satu hari ngoding biasanya berapa jam? Berapa ya? Enggak. Random sih, Pak. Rata-rata berapa jam, Pak? 6 jam lah paling. Rata-rata. Nah, itu sampai ada untuk peregangannya juga enggak? Itu cara ngebagi waktu peregangannya gimana, Pak? Enggak dibagi, enggak aku bagi, random. Aku enggak pernah peragangan. Bahaya loh, Pak. Istirahat, capek ya istirahat gitu enggak. Lapar makan. Oh, I see. Harus minum langsung kayak gitu enggak random. Peregangan itu iya. Tapi apa enggak pegel, Pak? Ya pas pegel itu saya paling istirahat random, buka Telegram, buka Facebook kayak gitu. Oh. Iya, mungkin produktifnya 6 jam sih kira-kira. Ya kalau jam kerjanya kan lebih, cuma produktif serius ngodingnya itu kan paling nggak sampai 8 jam utuh. Kan kita kan ngompil juga, terus testing kan nggak ngoding, kita ngetes apakah fiturnya jalan atau tidak. Terus kadang kan balesin email kayak gitu, balesin email tuh kadang lama juga.
Enggak. Jadi istilahnya enggak sehari 8 jam kerja itu enggak ngoding aja, kan masih testing, perlu diskusi sama orang lain, baca email, baca macam-macam. Jadi kira-kira itu sekitar 6 jam aja efektif ngoding itu. Kalau di depan laptop sendiri? Di depan laptop bisa berjam-jam, Pak. Bisa di atas 10 jam, Pak, kalau di depan laptop. Sama lah berarti. Lama. Kalau aku sendiri ya, Pak, depan laptop pernah sampai 18 jam. 18 jam. Ya, saya pernah juga kayak gitu. Dan itu saya serius ngodingnya itu berapa ya? Paling 2-3 jam, sisanya nge-compile. Sisanya nge-compile. 2 hari gak tidur di depan laptop nginstal Gento. Install lah kan kamu nginstal Gento kan bisa ditinggal pas compile pas apa gitu. Masa ya ditungguin terus? Oh, mungkin dia beda, Pak. Dia masokis kayaknya syutingnya, Pak. Bentar, cek pengumuman dulu, udah masuk belum? Oh, belum. Nah, ini udah rilis nih 518 RT5 nih. Langsung eksekusi, Pak. Eksekusi ya. Habis ini paling compile. Nah, ini 7 menit yang lalu nih rilisnya. Nggak pernah ngechat langsung apa? Nggak pernah ngechat Linus langsung, Pak? Ya, kadang-kadang pernah sih saya ngechat Linus langsung. Email maksudnya. Oh, email, bukan personal ya. Gitu. Iya, pasti CC mailing list lah. Enggak personal aku kalau ngomong kan mesti ada mailing list. Maksudnya coba lah, Pak, deketin itu, Pak. Deketin kayak gimana? Bisa nggak? Maksud aku yang lumayan personal itu, gitu. Oh, aku yang lumayan akrab itu maintainernya si Chen Axway itu. Yang IO Uring itu loh, Pak. Saya kan sering konflik ke situ, Pak. Ke Lib Uring. Lib Uring sama ya coba. Itu asik sih. Linux blog itu. Kadang kita ngobrolnya itu antar mailing list gitu. Jadi CC mailing list ABC gitu. Langsung 3 mailing list kayak gitu. Jadi nanti orang-orang yang di Linux blog itu ikut nimbrung kayak gitu. Tapi ada ambisi ke situ nggak, Pak? Ambisi apa maksudnya? Tadi ngechat langsung personal gitu. Ke Linux. Ya enak sih ngechat chat komunikasi sama Linux ini enak, teknis gitu. Nah, cuma kan aku kan belum ada hal yang mau dibicarain apa itu kan nggak ada. Kalau pas ada ya aku pasti nge-email dia gitu. Kalau saya itu sih pasti kesampaian sih kalau Anda itu. Yakin tapi sih. Ngechat Linux gitu kan, Linux gitu kan, nanya udah makan belum? Iya ya, 3 kali balas kalau kayak gitu. Ngobrol sama RMS, ngobrol apaan? Nggak ada topik. Kecipratan ilmu kernel. Kayaknya pernah ngobrol di mailing Linux Torval kayaknya pernah ngobrol di mailing list kita kemarin. Kayaknya lo ya. Ya pernah pas aku nge-report ini. Nah ini Linux Torval nih. Nih. Kemarin aku nge-report bug RT4-nya aku kan testing kan. Si Linux kan biasa minta tolong dong testing gitu bilang kayak gitu di mailing list, terus ku tes nemu bug terus ya kayak gini. Ini belum ada lanjutannya. Nih, Linus Torval nih. Oh, dia CC mailing list kita nih. Di gini. Aduh, terkenal bisa nih. Aduh, kawan nih kayak gini. Ada rasa bintang-bintangnya nih kayaknya. Bintang-bintang. Mailing list GW gede juga. Langsung eksekusi nggak, Pak? Karena C5 tadi? Ya, nunggu pengumuman nih, Pak. Belum bikin pengumuman dia, tapi dia bikin pengumuman tuh setelah ngerilis. Ini kan udah rilis nih, 10 menit yang lalu dia ngerilis RC5. Nah, biasanya
Itu dia ngetik pengumuman gitu agak panjang terus ngasih div stat itu apa aja sih yang berubah dari commit sebelumnya gitu. Dari versi sebelumnya gitu. Isinya short log commitnya. Mungkin lagi ngetik ya kan? Ya, lagi ngetik, Pak. Lagi mikir. Yang Oh di itu CC mail kalau RMS itu diaktif di mana sih? Nggak tahu, nggak pernah chat nggak pernah email-emailan sama RMS ya, Pak. Ya, maksudnya dia aktif di mailing list apa gitu, di komunitas apa gitu. Dia di komunitas GNU lah, Pak. Biasanya komunitas GNU juga kadang di CC ke sini, Pak, biasanya. Di Lore Kernel kan kita kan si Lore Kernel ini kita ngerjain sesuatu terus nemu bug di sisi terus langsung CC kayak gitu biasanya. Biasanya si Seger yang suka orang-orang GNU. Yang suka nimbrung di sini si Seger. Sama sih itu HCLU. Terkenal itu HCLU. Seger, HCLU, terus Michael Metz itu orang-orang GNU yang sering nimbrung di Lore Kernel. Karena sering, Pak, kita tuh di Linux kernel tuh ketika membuat sesuatu itu nemu bug compilernya gitu, nemu bug di compilernya. Terus kita bikin report ke Bugzilla kayak gitu. Saya sendiri pernah, Pak, kemarin RFC kemarin, Pak, yang kemarin itu yang saya syukuran kemarin itu RFC-nya itu pas saya ngerjain itu, terus saya nemu bug GCC, Pak. Ini, Pak, coba ya, Pak. RFC apa kemana? Memory allocator support. Wah, udah ketimbun banyak banget ini yang keywordnya memorial. Nah ini. Nah ini, Pak. Ini RFC saya kemarin, saya nemu bug juga di sini. Bentar. Nah, betul ini threadnya. Nah ini Pak. Saya kemarin nemu bug GCC, Pak, pas bikin RFC ngerjain yang syscall 6 argumen ini. Saya nemu bug GCC terus saya langsung report nih. Report ke sini. Langsung di fix, Pak. Cepet, Pak. Langsung di fix. Beberapa hari berikutnya langsung di fix, Pak. Ini saya yang report nih. Compiling inline ASM X8 causing GCC stuck in an endless loop with 100% CPU usage. Nah, kayak gini. Saya report ini full story-nya ya. Ini full story, saya kasih linknya ke Lore. Ya, fatal ini, Pak, bugnya, Pak. Nah, ini dia stuck in this loop. Nah, ini hasil debug GDP-nya, Pak. Ini jadi dia ngedebug compilernya langsung gitu sih orang-orang GNU ini. Terus, nah ini this has been hanging or ICE on and off since forever. ICE ini artinya internal compiler error, Pak. Jadi kalau Anda menemukan error yang ICE itu berarti bug di compilernya gitu. Nah, kebetulan kemarin saya pas bikin RFC itu nemu bug ini. Ini ada full story-nya ini. Nih, sama ini kemarin kan habis bikin RFC terus saya report nih. Saya report ke situ terus bikin workaround gitu. Bagaimana agar kodenya ini bisa dikompil tapi jangan membuat si compilernya itu ngehang kayak gitu. Nah, terus workaround-nya kayak gini, workaround-nya kayak gini. Kita pakai register constraint bukan variabel yang di mark dengan register kayak gitu. Sebelumnya kan kayak gini, variabel kita mark dengan register nih. Nanti dia akan dialokasikan sebagai register kayak gitu. Nah, tapi kalau gini, solusinya yang saya tawarkan itu solusinya kayak gini. Langsung pakai register constraint yang eksplisit. Misal A ini REX kan. Terus B ini RBX, C ini RCX, D ini RDX. D kecil ini RDX, terus S besar itu RSI, terus D besar itu RDI kayak gini. Jadi kalau menggunakan seperti ini itu
aman dari bug ini kayak gitu. Saya nawarkan solusi yang seperti itu, yang di merge ke kernelnya kayak gitu. Nah, terus ini udah ketemu nih fixnya. Fixnya tuh dari Vladimir Makarov nih, ini orang GNU juga nih. Cycling is the worst what can happen to compiler, even crash is better. Jadi ini dia stuck Pak di looping itu. Jadi bugnya itu bikin GCC itu looping nggak berhenti gitu. Nah, katanya kalau nge-crash itu lebih bagus daripada looping kayak gini gitu. Kan nggak bakal berhenti gitu. Jadi crash itu lebih bagus daripada looping kayak gini. Bug ngeri ini, bugnya mengerikan. Kayak soft lookup itu Pak. Jadi kalau di Linux kernel kita kena soft lookup itu watchdog-nya kan langsung komplain gitu. NMI dari NMI. NMI itu non maskable interrupt. Jadi itu ada interrupt yang nggak bisa di mask gitu. Dia langsung komplain. Kadang langsung kernel panik kalau ada settingannya sih biar langsung kernel panik kalau kena soft lookup gitu ada. Nah, terus ini langsung di fix nih. Nah, apa terus tadi Pak? Tadi apa? Apa tadi? Soft lookup nih, soft lookup. Soft lookup. Oh, soft. Iya. Ya, soft lookup. Ada soft lookup, ada hard lookup. Nah, soft lookup itu ketika kita looping di kernel tuh nggak berhenti. Misal kode kayak gini Pak, while true kayak gini, while true kayak gini. Kamu bikin kode kayak gini di dalam kernel, langsung kena soft lookup Pak, mesti komplain. Nah, kalau kita matikan interrupt flag-nya, IF ya, kan ada IF, CS, macam-macam kan. Nah, kalau kita matikan IF-nya, itu kena hard lookup. Nah, hard lookup itu yang ngekomplain lewat NMI, non maskable interrupt gitu. Jadi ada timer interrupt. Jadi di dalam kernel sendiri ada timer interrupt. Si timer interrupt ini juga ada interrupt lagi gitu. Jadi ada nested interrupt di kernel. Makanya nggak boleh pakai red zone kan kalau di kernel. Mesti kalau compile kernel mesti pakai no red zone mesti. Kayak gini. Kalau gini bisa kita masukkan di sini no red zone. Nah, mesti kan masukin no red zone kayak gini. Karena ada nested interrupt red zone pakai strip kayak gini kayaknya. Nah, kayak gini. Nah, kan? Betul kan? Nggak boleh pakai red zone karena ada nested interrupt tadi. Kayak begitu. Nah, ini udah di fix nih. Terus ada untuk branch GCC 11 itu fixnya beda kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus nanti bakal di commit hari Jumat kayak gitu. Terus langsung selesai nih. Enak sih orang-orang GNU nih. Kita report bug itu cepet lah tanggapannya. Belum ada nih. Benar, komunitas gede nih ya. Komunitas gede nih, asik nih. Kalian kontribusi ke sini lah pokoknya. Siap. Wah, ini apa sih gas-gas ini? Apa? Itu gas-gas semua. Gas Erlabs. Itu kontribusi, Pak. Iya, gas lah. Iya, gas lah. Pada join Discord ya? Aku udah lama ya, udah lama di situ, Pak. Tapi nggak pernah ngomong. Nggak pernah buka Discord-nya. Oh, nggak pernah buka. Iya. Bukan masalah gas-gasnya aja, masalah kita belum pede. Belum pede. Coba kalau belum berani minta RFC aja gitu. Misal kamu bikin apa RFC. RFC itu jadi istilahnya kamu minta komen gitu. Posting aja di mailing list gitu. Ini mailing list kita malah isinya orang-orang yang bukan GNU ya. Isinya orang-orang kernel. Orang-orang GNU itu yang aktif di mailing cuma saya aja kayaknya. Sama
Biro. Oh sama itu Hasmi juga. Cuman dia kan nggak kontrib ke kernel. Oh, yang Docker itu ya? Ya Docker itu kita sedang mau migrasi mailing list ke environment yang pakai Docker iya gitu. Sempat ketunda saya belajar Docker, nyesel juga. Gampang kok Pak. Kenapa? Iya juga, kenapa ya? Kenapa bisa ketunda ya? Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Nih, lihat nih. Saya nggak bisa fokus ke banyak hal sih. Nih, isinya siapa aja nih? Bukan orang-orang GNU nih. Nih, siapa? Jenax Boy, Pavel. Kayak gini orang ya. Ini orang-orang korporat ya. Orang-orang. Dowell. Oh iya sih, Dowell ini yang itu, yang salah satu yang ngurusin Mapletree kan. David Howell namanya. Orang Red Hat itu, topi merah. Orang Red Hat juga ramai, banyak sekali orang Red Hat di sini. Kayak si Paulo itu kan orang Red Hat. Nah, ini udah ada, Pak. Nah, ini Pak, baca dulu, Pak. So if RC kenapa? Enggak, lanjut Pak. Aku ikut baca dalam hati aja. Dalam hati. That was fine. I'll talk with all them for the NTSM TTY. The short log is appended. But interesting isn't what we are going for. We are past the halfway mark in the release. Nah, kita sudah istilahnya kita sudah setengah jalan nih, udah setengah jalan ke 5.18 stable gitu. Ini kan udah RC 5. Biasanya stable itu setelah RC 7. Setelah RC 7 biasanya stable. Tapi kalau mengkhawatirkan biasanya ada hal-hal yang perlu extra fix gitu. Dia akan ngerilis RC 8 bahkan RC 9 gitu. Jadi tergantung ya. Kadang cuma sampai RC 7 terus langsung ada stable. Ada yang tertinggal ya. Kadang ada pending fix yang urgent gitu. Kalau kita rilis ini pasti kita banyak bug ini gitu. Si Linus pasti nunda. Nah nih istilahnya, please do test and hopefully we don't have some silly brown paper bug like the no MMO break. Oh ya, kemarin di RC4 ada patch yang ngerusak no MMO, langsung dikirim fix-nya sama si Andrew. Aduh, parah. Iya, ada bug kemarin di RC4 tuh ada bug yang ngerusaknya bukan ngerusak runtime tapi ngerusak build gitu. Banyak sih, kalau bug banyak, cuma yang masih mending ya. Ya, yang bikin chaos tuh yang ini, yang MMO break kayak gini. Karena kalian compile aja gagal itu, nggak bisa di-compile gara-gara ini. Masih mending sih Pak kalau compile, kalau runtime bahaya. Ya betul. Kalau kernel tuh luar biasa itu, kalau nggak salah. Nggak ada pengaman lagi. Gas Pak, eksekusi. Halo? Halo. Lagi minum dia. Sorry. Gimana Pak? Gas eksekusi. Eksekusi. Nah biasanya saya bikin pengumuman sih kayak gini. Saya screenshot terus bikin pin gitu. Kayak gini. Telegram. Screenshot. Luar biasa Pak ya. Apa?
Konsisten sekali Anda ini. Sangat. Harus. Kalau harus itu, menurut saya, kalau di saya harus itu opsional sebenarnya. Kadang emang seru juga sih mempelajari pribadian orang-orang itu. Pak Amar ini termasuk orang yang ini nih, konsisten. Konsisten. Iya, saya Pribadiannya konsisten. mirip ke Linus dia. Benar mirip. Dan nih rilis nih 518 RC5. Konsisten nih, tapi ada minus. Apa minus apa? Minusnya itu keras kepala. Keras kepala. Misal? Iya. Ya pasti orang konsisten konsisten tuh begitu. Iya iyalah. Mau nggak mau harus begini gitu. Ya, tapi kalau saya ngerti saya salah ya nggak saya teruskan Pak. Saya nerima koreksi. Nah, besok coba update kernel aku. Aku lama ini masih pakai kernel bawaan lah. Saya compile dulu aja nih, pakai 4 core aja gitu. Jadi biar nggak beban depan. Core 4 CPU. Berapa, Pak? 4 sorry. Pakai 2 core aja. 2 core 4 CPU kan ini ada 8 nih, ada 8 CPU. Berarti pakai CPU 0, CPU 4, CPU 1, CPU 5 kayak gini. Nah, saya pakai kayak gini jadi saya ngompel tuh nggak ngeganggu aktivitas lain gitu. Soalnya aktivitas lain tuh udah saya pin ke core yang lain gitu. Belum saya pull tuh. Check out. Kenapa nggak sisain satu aja, Pak? Sisain satu. Saya nih, jadi yang core 2, 3, 6, 7 ini semua aktivitas saya masukkan ke situ. Terus yang 0, 1, 4, 5 saya buat compile kayak gitu. Ya bisa sih mau dipakai semua bisa. Takutnya nge-lag ini ya? Iya, takutnya nge-lag. Tapi kan ini kan sudah saya sediakan. Ini khusus CPU 0, CPU 4, CPU 1 sama CPU 5 itu untuk compile kayak gitu. Nanti ini komennya 0 takset mince 0 4 1 5 kayak gini. Ini saya enter nih. Nah, ini dia akan kesini semua ini yang compile di CPU 0, CPU 4, CPU 1 sama CPU 5. Yang ini nggak keganggu, yang CPU 2, 3, 6, 7 ini saya pakai aktivitas di desktop nih, nggak bakal keganggu kayak gitu. Enaknya kayak gitu. Desktop ini udah ditentukan Pak ya, core di mana? Iya, saya tentukan pakai pakai init script Pak. Jadi sebelumnya itu semua teks, semua proses itu saya pin ke CPU 2, 6, 3, 7. Jadi 0, 4, 1, 5 itu kosong, cuma buat kernel thread aja. Yang proses-proses user space masuk ke situ. Kecuali kalau saya minta kayak gini, saya minta 0, 4, 1, 5 dipakai untuk compile kernel kayak gitu. Itu nyeting itu gimana, Pak? Nyeting apa? Iya, Pak. Pakai takset, Pak. Apa nih? Iya, maksudnya halo? Pada diem. Ya, pakai tab set. Gimana maksudnya, Pak, tadi? Untuk ngepin setiap core tadi? Lah. Wah, mulai kayak ini. Wah, nge-freeze. Oh. Wah, panik. Salah pakai core kayaknya. Lah, kan? Salah pakai core ini. Salah. Berarti bisa gitu ya, Mas? Pak Erlap? Saya juga bingung ini. Pastikan dia sebelumnya udah disetting kan, khusus buat desktop ini gitu. Iya. Nah, itu cara gimana? Cara ngesetnya itu gimana? Aku masih Tadi dia di init, berarti di sistem ya dari startup berarti. Kok nggak di settingan di bootnya pas kernel itu, boot kernel.
Coba Aku di send message dah. baru tahu ini sih. Untuk ngeset kernel gitu baru tahu ini. Yang ngeset kernel, ngeset core. Bisa gitu. Sorry, Pak. Sorry. Iya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Jaringan Kenapa itu? internet sih. Oh, jaringan. Oh. Jadi Aku tadi gimana, tethering Pak? nih, pakai tethering lagi di rumah orang tua. Gimana? Oh, alah. Nah, tadi cara ngeset core-nya itu gimana, Pak? Pakai tagset, Pak. Gini ya, Pak. Misal ya, saya pengen menjalankan LS nih. LS nih saya mau jalankan di CPU Share 0 screen aja. ada, Pak. Jadi, oh Pak. iya. Sorry, Saya lebih. Oke. Udah kelihatan? Yes. Oke, Pak. Oke, jadi misal ada nih program kayak gini. Programnya PHP min_r while true kayak gini. Ini kan bikin makan CPU banyak banget ya, kan? Pasti ya. Ini saya pause dulu compile-nya. Kayak gini. Nah, saya mau menjalankan ini kalau saya jalankan langsung kayak seperti ini, default-nya ngikut parent-nya. Si base-nya kan di sini jalan di 2, 3, 6, 7. Makanya ini dia jalan di 2 nih, jalan di 2 100% CPU-nya. Nah, kalau kita mau ngepin, misal proses ini hanya boleh jalan di CPU 0, berarti pakai tagset min_c 0 kayak gini, Pak. Nanti yang jalan CPU 0 doang gitu. Dia jalan di CPU 0. Kayak gitu. Paham enggak? Gampang kan? Paham, Pak. Iya. Nah, terus Kalau di sini kalau mau ganti Affinity yang sudah aktif, misal di sini nih, kayak gini. Nah, si PHP ini kan nanti ada PID-nya ya. Proses ID-nya 2469112. Nah, kalian bisa pakai tagset min_cpa terus PID-nya berapa? PID-nya sorry. Ada script ini. CPA terus nah ini CPU-nya sama PID-nya apa gitu. Misal nih si PHP ini kan dia jalan random di 2, 6, 3, 7 kan. Nah, saya mau ngepin di 4 nih. Tinggal masukin aja PID-nya 2, 4, 6, 9, 1, 2. Misal saya pin ke 4 terus 2, 4, 6, 9, 1, 2 kayak gini. Nah, terus dia ganti nih, Affinity-nya ganti jadi 4, nanti dia akan jalan di 4 aja si PHP-nya. Kayak gitu, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham. Itu cara ngepin. Kalau dibuat kayak ngeset default semua mah di bagian desktop di itu berarti langsung dari bootnya ya? Iya, dari parent prosesnya gitu. Jadi si yang jalanin desktop parent-nya itu kalau sudah dipin ke CPU 2 nanti child prosesnya juga akan jalan di CPU 2 kayak gitu. Affinity-nya gitu. Jadi ada affinity. Menarik. Pengetahuan baru ini. Berarti kalau Zen user masih tahu. Berarti ke initnya langsung gitu Pak ya, di set nih ya. Kalau Docker beda Pak, spesialis Pak. Kalau Docker itu kita pakai CPU set. Ya. Kalau Dockeran ini Pak, ada Dockeran Pak. Dockeran itu pakai CPU Pak, CPU set kayak gitu. CPU set apa itu? Ada sih, lupa. Dockeran CPU set. Nah, ada sih. Benar. Nah, ini pakai CPU set CPUS kayak gini. CPU set CPUS formatnya sama kayak tagset, misal 1 2 3 4 berarti di CPU 1 2 3 4 aja gitu. Jadi nggak dari luar kayak gini. Jadi langsung di dalam Dockernya udah ada buat ngepin kayak gitu. Wah, makasih ilmunya Sir. Oke. Saya cuma baru memori M. Kalau Pak, saya masih agak mengambang. Apa? Berarti kan tadi untuk men-set misalkan desktop ya, berarti kan di parentnya itu kan init kan ya. Berarti harus di-set di init kan Pak, dari bootnya itu. Iya, set di initnya. Tapi kan kita sudah, ini kan script saya ini kan ngambil semua PID gitu, semua proses yang aktif saya grab istilahnya kayak gitu, terus saya looping semua PID-nya, saya
pin ke CPU 2637 gitu. Semua proses jalankan di 2637. Oh iya iya. Pasti kan ini juga ikut gitu. Paham nggak? Oh iya ada di message ya. Saya baca. Iya. Baca. Iya. Ah, I see. Waduh. Berarti benar-benar semuanya. Oke. Masuk akal. Mantep nih. Nah, berarti core 1 untuk desktop, core 1-nya untuk Firefox. Saya kira langsung dari bootnya gitu. Ternyata Iya, bisa dari biar gak ganggu aktivitas tuh kita pakai teknik seperti ini, Affinity gitu. Jadi biar ya kita nggak keganggu gitu, kayak kalau compile karena kan mesti ganggu kalau kita pakai semua CPU gitu. Udah hanya berlaku untuk multi-core. Iya. Kalau unit prosesor nggak bisa. Kalau dual core gimana ya? Dual core ya 1 2 0 sama 1 CPU 0 masih bisa. Satu aja. Pak, udahan Pak. Break dulu Pak. Oke Pak. Lanjut nanti lagi. Oke Pak. Siap. Kok stop recording? Stop live stream mana? Yes. Stop aja recordingnya, nanti disambung gitu. Oke. Oke Pak. Oke. Paham.